Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi sejarah tentang perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari ujung sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Putri, absen 33. Saya Jen Septentias, absen 13. Saya Farah Rizky Farisa, absen 9. Saya Nasya Fadila Gisna Putri, absen 28. Saya Muhammad Ilmi Syafan, absen 16. Saya Rafael Eka, absen 29. Berikut adalah materi penjelasan dari kami. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang pertama adalah perlawanan Pattimura tahun 1817. Pada tahun 1817 terjadi perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC atau Serikat Dagang milik Belanda karena memonopoli perdagangan rempah-rempah di daerah tersebut. Berawal dari kedatangan bangsa barat ke tanah Maluku untuk melakukan perdagangan. Seiring berjalannya waktu, bangsa Eropa semakin berkuasa dan membuat masyarakat Maluku semakin sengsara. Ketidakadilan yang dialami rakyat Maluku membuat banyak pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia. Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa rakyat Maluku tidak ingin menderita dan akan melakukan perlawanan. Maka dari itu, Thomas Matulesi atau yang kemudian dikenal sebagai Pattimura dipercaya sebagai pemimpin. Penunjukan tersebut dikarenakan Pattimura pernah bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris. Dari pengalaman tersebut diharapkan dapat menguntungkan rakyat Maluku. Perang Pattimura disebabkan oleh pemberlakuan penyerahan hasil bumi dan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Belanda. Yang kedua, perlawanan Pangeran Diponegoro tahun 1815 sampai 1830. Bermula karena ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang semakin mengintensifkan eksploitasi ekonomi dan mencampuri urusan-urusan Jawa. Dia juga kecewa terhadap tindakan kolonial yang merendahkan budaya dan agama Jawa. Diponegoro memimpin perang gerilya melawan pasukan Belanda dan sekutu-sekutunya. Dia memobilisasi pasukan rakyat Jawa dan berhasil merebut banyak wilayah di Jawa Tengah. Perang ini sangat sengit dan berlangsung selama beberapa tahun. Perang Diponegoro mencapai puncaknya, tetapi akhirnya berakhir pada 1830 dengan perjanjian perdamaian yang melibatkan kolonial Belanda dan Diponegoro. Namun, perjanjian ini melibatkan tipu daya dari pihak Belanda, dan Diponegoro akhirnya ditangkap dan diasingkan. Perang Diponegoro mencapai puncaknya, tetapi akhirnya berakhir pada 1830 dengan perjanjian perdamaian yang melibatkan kolonial Belanda dan Diponegoro. Namun perjanjian ini melibatkan tipu daya dari pihak Belanda dan Diponegoro akhirnya ditangkap dan diasingkan. Yang ketiga yaitu perlawanan Imam Bonjol pada tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Nanrenceh dan Tuanku Imam Bonjol mulai menyebarkan pengaruh mereka di wilayah Minangkabau. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Padri dan pasukan kolonial Belanda. Salah satu perjanjian perdamaian terkenal adalah Perjanjian Ganti tahun 1819 yang akhirnya gagal dan konflik kembali meletus. Puncak konflik terjadi ketika pasukan kolonial Belanda di bawah Letnan Gubernur Jenderal Johannes van de Bosch memulai kampanye brutal untuk menghancurkan perlawanan Padri. Imam Bonjol dan para pengikutnya mengalami pengepungan yang berkepanjangan. Pada tahun 1837 Imam Bonjol akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda. Setelah penangkapannya, ia diasingkan ke Jawa dan perlawanan Padri semakin merosot. Dengan penangkapan Imam Bonjol, perlawanan Padri semakin melemah. Pada tahun 1838, pasukan Padri secara resmi menyerah kepada Belanda, menandai berakhirnya Perang Padri. Yang keempat ada perlawanan kerajaan di Bali tahun 1846 sampai 1849. Dipaksanya penghapusan hak tawan karang kepada kerajaan-kerajaan di Bali, Kerajaan Buleleng tidak terima atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Belanda karena 2 kapal Belanda yang karam di perairan Bali diakuisisi oleh Kerajaan Buleleng. Belanda datang untuk menyerang Bali pada pertengahan 1846 selama 2 hari. Pasukan dari Kerajaan Buleleng, Karangasem, dan Kalungkung bertempur mati-matian untuk mempertahankan kedaulatan Bali. Namun, karena persenjataan Belanda yang lebih lengkap dan modern, maka para pejuang mengalami kekalahan. Kekalahan tersebut menyebabkan Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made, dan Ketut Jelantik mundur ke daerah Jagaraga
Pihak Bali juga terpaksa menandatangani perjanjian damai pada 6 Juli 1846. Penandatanganan perjanjian oleh pihak Bali merupakan salah satu siasat untuk membangun kembali kekuatan demi melawan Belanda pada periode berikutnya. Belanda telah mengetahui pengingkaran perjanjian damai oleh Bali pada 1849 pada tanggal 15 April 1849. Semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga dari dua sisi, depan dan belakang. Raja Buleleng dan Ketut Jelantik melarikan diri menuju Karangasem untuk meminta bantuan dari Raja Karangasem. Namun, Belanda dan pasukannya tetap mengejar Raja Buleleng dan Ketut Jelantik. Mereka terbunuh dalam upaya mempertahankan diri dari Belanda. Yang kelima ada perlawanan Sisingamaraja ke-12 tahun 1870 sampai 1907. Sisingamangaraja 12 memimpin perlawanan melawan penjajahan Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Perlawanannya dimulai sebagai respon terhadap penindasan, eksploitasi dan kebijakan-kebijakan kolonial yang merugikan penduduk setempat. Perlawanan Sisingamangaraja 12 terus berlanjut selama lebih dari 2 dekade. Dia dan pasukannya berhasil mempertahankan wilayah mereka di hutan-hutan dan pegunungan, dan mereka menolak untuk menyerah kepada Belanda. Salah satu pertempuran terkenal dalam perlawanan Sisingamangaraja 12 adalah pertempuran Sri Pangaji yang terjadi pada tahun 1907. Dalam pertempuran ini, pasukan Sisingamangaraja 12 bersama pasukan Chong Avie berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Belanda akhirnya mencapai kesepakatan damai dengan Sisingamangaraja 12. Meskipun perlawanan ini berakhir, Sisingamaraja 12 tetap memegang peranan penting di wilayahnya dan mendapatkan pengakuan dari Belanda. Meskipun berakhirnya perlawanan bersenjata, Sisingamaraja 12 tetap dihormati sebagai pahlawan di Tapanuli. Namanya diabadikan dalam berbagai bentuk penghargaan, termasuk monumen dan nama jalan di wilayah tersebut. 6. Perlawanan Aceh pada 1873 sampai 1904. Perang Aceh pertama pada 1873 sampai 1904 adalah konflik besar pertama antara Aceh dan Belanda. Konflik ini dipicu oleh upaya Belanda untuk menguasai Aceh sepenuhnya. Peperangan berlarut-larut dan melibatkan pihak Aceh yang dipimpin oleh Iskandar Muda dan Sultan Muhammad Daud melawan pasukan Belanda yang kuat. Mereka menggunakan teknik gerilyanya dan benteng-benteng pertahanan yang kuat untuk melawan Belanda. Perang Aceh kedua 1904 sampai 1908 terjadinya setelah Perang Aceh pertama selesai, dan perlawanan berlanjut meskipun Aceh telah kehilangan sultan sebagai pemimpinnya mereka. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.